Adik-adik kelas 9, jumpa lagi kita dalam PJJ secara virtual. Hari ini Bapak akan mengambil topik aplikasi gaya kolom. Nah, tujuan pembelajarannya satu, melihat besaran-besaran dalam gaya kolom. Kalau berubah, kira-kira gaya kolomnya berubah atau enggak. Yang kedua, menerapkan perubahan-perubahan besaran gaya kolom dalam soal. Nah, coba kita perhatikan dulu sebelumnya, yaitu review tentang gaya kolom. Nah, ini gaya kolom ini kemarin sudah kita pelajari. F sama dengan K dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Berarti gaya sebanding dengan hasil kali kedua muatan Q1 Q2. Berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Ini sudah. Nah, coba kita ambil salah satu aplikasi soal dari gaya kolom. Misalnya saya ambil latihan seperti ini. Ada dua muatan listrik yang terpisah sejauh 3 cm mengalami gaya tarik-menarik sebesar 360 Newton. Jika salah satu besar muatannya min 4 mikrokolom, tentukan besar muatan yang lain. Berarti di sini yang diketahui jaraknya 3 cm. 3 cm itu berarti 0,03 meter, berarti sama aja dengan 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, mengalami gaya tarik menarik berarti 360 Newton. Nah, salah satu besar muatannya Q1 itu min 4 mikrokolom, berarti ini sama aja min 4 kali 10 pangkat min 6 kolom. Berarti muatan keduanya yang ditanya. Nah, sudah pasti karena dia tarik menarik, muatan pertama negatif, ini pasti muatan positif. Nah, berapa besarnya? Coba kita lihat rumusnya. F sama dengan K dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Nah, masukkan nilainya. F sama dengan F-nya 360 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali Q1-nya. Nah, di sini negatif tidak dimasukkan ke perhitungan, langsung angkanya 4 kali 10 pangkat min 6 dikali Q2 dibagi R kuadrat. R-nya tadi 3 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Berarti kalau kita buat ini 360 sama dengan 9 kali 4 36 kali 10 pangkat 9 kali 10 min 6 ditambahkan pangkatnya berarti 10 pangkat 3, terus kali Q2 dibagi R kuadrat. 3 kuadrat berarti 9 kali 10 pangkat min 2 kuadrat berarti 10 pangkat min 4. Nah, ini 36 ke sini kan bisa hilang ya, sama-sama bagian, sini tinggal 10, sini 1. Oke, berarti kali silang sini berarti 9 kali 10 pangkat min 4 sama dengan ini ada, ini 10 ya, kali 10 kali ini berarti 10 pangkat 3 Q2. Berarti sini ini 9 kali 10 pangkat min 3 karena ini pangkat 1 ya. 1 tambah 4 min 3 sama dengan 10 pangkat 3 Q2. Berarti Q2 sama dengan 9 kali 10 pangkat min 3 per 10 pangkat 3. Berarti 9 kali pangkatnya ini naik ke atas. Berarti 10 pangkat min 3 atau dikurangnya bisa. Kurang 3 berarti 9 kali 10 pangkat min 6 kolom. Nah, ini dia. Atau bisa juga ini menjadi 9 mikrokolom. Sebesar inilah muatan Q2-nya. Itu latihannya, review gaya kolom. Nah, kita lihat aplikasi gaya kolom yang pertama, yaitu gaya kolom ini katanya sebanding dengan muatan listrik atau hasil kali muatan listrik. Nah, kalau kita perhatikan sini, ini muatannya beda ya. Kalau kita nggak ini positif, ini negatif ya. Di sini muatannya Q1 Q2. Nah, ini terus kita rubah dia muatan Q1 menjadi Q1. Ini namanya, kalau ini dibaca aksen ya, aksen.
berarti Q1 aksen. Ini menjadi Q2 aksen. Jaraknya sama. Berarti gaya kolom antara dua muatan akan berubah nanti ketika muatannya berubah. Nah, berarti kalau misalnya ini kan muatan positif, ini negatif. Kalau ini misalnya muatannya 2, terus kita perbesar menjadi 4 kali, atau ini muatan Q2, ini kita perbesar menjadi 3 kali. Tentu kalau ini gayanya misalnya F1, ini nanti akan berubah. Rumusnya nanti seperti ini. F2 sama dengan Q1 aksen kali Q2 aksen per Q1 kali Q2 kali F1. Nah, supaya lebih jelas kita lihat dengan contoh soal. Ini dua muatan masing-masing besarnya 2 mikro dan 3 mengalami gaya tolak menolak sebesar 5 Newton. Jika muatan pertama diperbesar 3 kali semula dan muatan kedua diperbesar 2 kali semula untuk jarak yang tetap, tentukan besar gaya tolak menolak. Berarti Q1-nya berarti 2 mikrokolom, Q2-nya berarti 3 mikrokolom. Nah, ini kita perbesar, berarti ini kita buat Q1 aksen, yaitu sebesar, ini sebesar, diperbesar 3 kalinya, 3 kali Q1, berarti 3 kali 2, berarti 6 mikrokolom, kan? Berarti ini juga Q2 aksen ya, ini juga diperbesar menjadi 2 kali semula dan muatan kedua diperbesar 2 kali semula, berarti 2Q2, berarti 2 kali 3 6 mikrokolom juga. Ini besar 3 kali, ini besar 2 kali semula. Nah, di sini nanti gayanya F1-nya sama dengan 5 Newton. Nah, di sini nanti jadi berapa gayanya? Berarti ini F2. Berapa ini? Berarti sesuai tadi rumusnya ini ya. Berarti kita buat di sini F2 sama dengan Q1 aksen dikali Q2 aksen dibagi Q1 kali Q2 kali F1. Berarti kalau kita masukkan nilainya, Q1 aksen 6 mikro. Ini kan sama semua satuannya, nggak usah dirubah ya. Ini juga mikro. Berarti 6 kali 6 dibagi 2 kali 3. Ini dikali F1-nya 5 Newton. Berarti F2-nya sama dengan 6. 2 kali 3, 6 kan, coret kemarin bisa. Berarti 6 kali 5. Berarti F2-nya menjadi 30 Newton. Seperti itu yang contoh nomor 1 aplikasinya. Aplikasi yang kedua, gaya kolom berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua muatan. Nah, di sini dia muatannya sama dan tidak berubah, misalnya positif negatif, ini positif negatif, sama ya ukurannya. Yang berubah jaraknya, ini jarak R1, sini R2 berarti bertambah besar. Kalau itu berubah jaraknya, berarti gaya F1-nya dengan F2-nya sudah nggak sama lagi, berarti akan berubah F2 sebesar ini rumusnya. Perbandingan R1 per R2 kuadrat dikali F1. Berbanding terbalik. Nah, supaya lebih jelas bagaimana penerapannya ini, kita lihat dengan contoh soalnya. Ini saya ambil contoh soalnya. Dua muatan terpisah sejauh 2 mili mengalami gaya tolak menolak sebesar 18 Newton. Jika jarak kedua diperbesar 3 kali semula dan muatan tetap, tentukanlah besar gaya tolak menolak sekarang. Berarti kalau misalnya R1-nya 2 mili, berarti gaya tolak menolaknya F1 sama dengan 18 Newton. Nah, kalau R2-nya itu kita perbesar menjadi 3 kali semula, 3R1 berarti 3 kali 2, 6 mili. Berarti berapa besar F2-nya? Itu yang ditanya. Nah, ini berarti F2 sama dengan rumusnya. Berarti R1 per R2 ini dikuadratkan dikali F1. Berarti F2, R1-nya berapa? Ini sama satuannya, mili, ini mili. Gak usah dirubah. R1 2 per 6 kuadrat dikali F1-nya 18. 2 per 6 kita sederhanakan, sama-sama bagi 2. Sepertiga kuadrat dikali 18. Sepertiga kuadrat berarti sepertiga kali sepertiga berarti 1/9 kali 18.
Di 18 kali 1 bagi 9 berarti 2 Newton. Berarti ketika jaraknya diperbesar 3 kali, berarti gayanya menjadi semakin kecil berbanding terbalik. Seperti itu aplikasi yang nomor 2 dengan contoh soalnya. Aplikasi yang ketiga, yaitu kita gabungkan tadi aplikasi 1 dan 2. Kalau muatannya berubah dan jaraknya berubah, maka pasti gaya kolomnya berubah. Gaya kolom sebanding dengan muatan listrik dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua muatan. Nah, berarti di sini, misalnya ini muatan positif, ini negatif. Nah, sini ukurannya udah bertambah besar kan? Bisa juga bertambah kecil, sini negatif. Jadi muatannya berubah, ini, terus jaraknya juga berubah. Tadi segini, sekarang udah tambah jauh atau bisa tambah kecil. Maka kalau begitu gaya F2-nya ini akan berubah sesuai dengan rumus ini. Oke. Nah, supaya lebih jelas kita lihat dengan contoh soal. Dua muatan masing-masing besarnya 4 mikro dan 6 mikro yang terpisah sejauh 3 mili. Mengalami gaya tolak menolak sebesar 2 Newton. Jika muatan pertama diperbesar 2 kali semula dan muatan kedua diperkecil setengah kali semula, serta jarak kedua muatan diperbesar 2 kali semula, tentukan besar gaya tolak menolak sekarang. Ini pernah keluar di ujian UN 2 tahun kemarin. Cuma sekarang ada lagi UN ya. Berarti di sini Q1-nya 4 mikrokolom. Terus Q2-nya 6 mikrokolom. Ini jaraknya R1 3 mili. Berarti dia gaya gaya tolak menolaknya F1 2 Newton. Nah, sekarang muatan Q1 diperbesar 2 kali semula, berarti Q1 aksen. Diperbesar 2 kali semula, 2 kali Q1 berarti 8 mikrokolom. Nah, muatan kedua Q2 aksen itu diperkecil setengah kali semula, berarti 6 kali setengah, langsung lah setengah kali semula, berarti 3 mikrokolom. Nah, jaraknya itu diperbesar 2 kali semula, berarti R2 3 R1 berarti 6 mm. Berapa sekarang besar F2-nya? Berarti tadi rumusnya apa? F2 sama dengan Q1 aksen kali Q2 aksen ini per Q1 kali Q2 ini nanti dikali perubahan jaraknya, berarti sini R1 per R2 kuadrat dikali F1. Berarti kita masukkan angkanya. Di sini semua mikro, mili, nggak usah dirubah ya, karena perbandingan. Q1 aksen berarti 8 dikali 3 dibagi 4 kali 6. Nah, R1-nya itu 3 mili per 6. Ini kuadrat dikali F1 2. Berarti ini F2-nya sama dengan 8 bagi 4 2 ya. 3 bagi 6 2 1 ya. Berarti 2 dengan 2 hilang ya. Pas kan? 8 kali 3 24 hilang. 3 per 6 itu berarti setengah kuadrat, berarti setengah kuadrat dikali 2. Setengah kuadrat setengah kali setengah berarti seperempat dikali 2. Berarti F2 sama dengan 2/4 atau setengah atau 0,5 Newton. Seperti itu dia aplikasi yang ketiga yang terakhir. Terima kasih anak-anak, mungkin itu aja yang bisa kita bahas hari ini. Semoga 3 aplikasi ini bermanfaat. Nanti ada soal-soalnya di Google Form, silakan dikerjakan. Selamat pagi.